Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, teman-teman. Di video kali ini aku mau bahas mengenai TKP dengan indikator sosial budaya. Jadi, kalau teman-teman pada saat mengerjakan tes menemukan soal dengan indikator sosial budaya atau sosbud, itu biasanya identik dengan sebuah perbedaan. Perbedaan yang seperti apa, Kak? Ya, perbedaan seperti adanya perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Coba kita bacain soalnya ya. Di sebuah klub olahraga kampus, terdapat dominasi anggota tim yang berasal dari satu jurusan tertentu. Salah satu anggota yang berasal dari jurusan tersebut bersikap kurang kooperatif dan menimbulkan ketegangan. Nah, ini sesuai banget dengan indikator sosial budaya ya, teman-teman. Kemudian, bagaimana sikap Anda sebagai anggota tim? Oke, teman-teman pahamin dulu yang dimaksud dengan soal. Di sini yang ditanya adalah gimana sih sikap kalian nih sebagai anggota tim dari klub olahraga kampus gitu. Langsung aja kita lihat untuk opsi jawaban. Di sini yang A mengingatkan anggota tim lainnya untuk bersikap objektif. Oke, ini bagus ya, sesuai yang diminta. Sikap actionnya gitu. Kemudian yang B, mengurangi interaksi dengan semua anggota tim dari jurusan tersebut karena berasumsi sikap kurang kooperatif berasal dari budaya jurusan. Untuk B ini kurang cocok ya, kurang tepat, tidak menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang C, mencari informasi tentang keunikan dan nilai positif budaya jurusan tersebut untuk memahami alasan dominasi mereka di klub. Masih kurang tepat. Kemudian yang D menyadari bahwa sikap kurang kooperatif hanya dimiliki sebagian kecil anggota jurusan sehingga tidak mencerminkan jurusan tersebut sepenuhnya. Ini kurang action ataupun tindakannya ya, sikap. Kemudian yang E, memahami bahwa sikap kurang kooperatif adalah masalah pribadi dan tidak terkait dengan faktor jurusan. Sebenarnya ini positif, tapi yang ditanyakan action atau tindakan nyatanya. Jadi untuk tindakan nyata itu ada di opsi yang A dengan skor 5. Nah, teman-teman, jadi karena yang ditanyakan gimana sih sikap kalian, maka carilah opsi yang memuat tindakan nyata atau actionnya gitu. Sehingga untuk poin atau skor 4 berikutnya ada di opsi yang C ya. Untuk skor 3 ada di E, skor 2 ada di opsi yang D, dan skor 1 ada di opsi yang B. Karena biasanya ya teman-teman kalau opsi jawabannya ada kata menyadari, memahami, itu tuh kayak belum ada tindakan nyatanya gitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Soal TKP berikutnya yaitu dengan indikator pelayanan publik. Saat bertugas di loket pelayanan, Anda menyadari bahwa antrian semakin panjang karena sistem mengalami gangguan. Beberapa warga sudah mulai mengeluh karena harus menunggu terlalu lama. Apa langkah Anda untuk menyelesaikan situasi ini? Oke, teman-teman, karena ini pelayanan publik, jadi kalian tuh harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga tersebut ya. Kita lihat dulu untuk opsi yang A, di sini meminta warga untuk kembali di lain waktu karena sistem sedang mengalami masalah. Ini kurang tepat ya, ini malah mengalihkan permasalahan ke waktu berikutnya gitu, jadi nggak mengatasi. Oke, kita lihat untuk opsi yang B, menginformasikan bahwa mereka dapat mengurus dokumen di kantor cabang lain jika memungkinkan. Oke, ini masih positif. Yang C, meminta warga untuk menunggu dengan sabar. Ini hanya meminta sabar tanpa adanya solusi. Yang D, meminta maaf kepada warga dan meminta agar tetap tenang serta sabar menunggu. Sebenarnya untuk meminta maafnya bagus, kemudian meminta agar tetap tenang, serta sabar menunggu, tapi nggak ada solusi, sama seperti di opsi yang B sebelumnya. Opsi C ya maksud aku. Kemudian yang E, menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan menjelaskan gangguan akan segera ditangani. Nah,
opsi E ini tepat banget ya. Jadi dia itu ada solusinya, memberi kepastian bahwasannya gangguan sistem akan segera ditangani. Jadi opsi E ini dengan scoring 5 ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pelayanan publik itu kalian harus mengutarakan permohonan maaf dulu kepada warga atas gangguan yang terjadi. Kemudian harus diikuti dengan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Kalau cuma minta sabar aja, tenang, itu tuh nggak ada solusinya sama sekali. Jadi opsi atau jawaban tersebut itu nggak solutif. Nah, untuk scoring teman-teman bisa perhatikan ya, untuk scoring berikutnya. Kemudian di sini aku ada satu soal, bisa teman-teman jadikan PR, jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar, oke? Dan penjelasannya ada di video berikutnya. Oke teman-teman, sukses selalu buat kita semua. Jangan lupa sering-sering latihan soal. See you next video. Dadah, bye-bye.